Pada zaman dahulu, di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, terdapat seorang Raja Sakti bernama Prabu Brawijaya kelima, penguasa terakhir Kerajaan Majapahit. Setelah kerajaannya mengalami kemunduran karena konflik internal dan serangan dari Kesultanan Demak, Prabu Brawijaya merasa sedih dan kehilangan semangat untuk memerintah. Merasa bahwa akhir hidupnya semakin dekat, sang raja memutuskan untuk meninggalkan keraton dan menjalani kehidupan sebagai pertapa. Ia kemudian pergi bersama beberapa pengikut setianya menuju sebuah tempat yang sejuk dan penuh kedamaian, yaitu pegunungan di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di kaki gunung tersebut, Prabu Brawijaya mulai melakukan semedi untuk mencari ketenangan batin dan petunjuk ilahi. Sejak saat itu, ia dikenal dengan nama Eyang Lawu. Setelah berhari-hari berjalan melewati hutan dan lereng gunung yang terjal, Prabu Brawijaya dan para pengikutnya akhirnya tiba di sebuah tempat yang dianggap cocok untuk bertapa. Tempat itu berada di kawasan pegunungan yang masih sepi dan dikelilingi oleh alam yang asri. Dalam semedinya, Prabu Brawijaya mendapatkan penglihatan bahwa perjalanan spiritualnya belum selesai. Ia merasa bahwa dirinya harus meninggalkan kehidupan duniawi sepenuhnya dan bersatu dengan alam semesta. Namun, beberapa pengikutnya merasa cemas dan tidak ingin meninggalkan Prabu Brawijaya sendirian di tempat yang asing dan terpencil. Mereka berusaha membujuknya agar kembali ke Majapahit, tetapi sang Prabu menolak dengan lembut. "Di sini takdirku akan berakhir," ujar Prabu Brawijaya dengan bijaksana. "Kembalilah kalian. Jangan khawatirkan aku." Mendengar perintah tersebut, sebagian pengikutnya kembali ke keraton dengan hati berat. Sementara sebagian lainnya memilih untuk tetap tinggal di sekitar gunung, mendirikan pemukiman kecil yang kelak menjadi desa-desa di lereng Gunung Lawu. Setelah ditinggal sebagian besar pengikutnya, Prabu Brawijaya melanjutkan semedinya di puncak gunung yang kini dikenal sebagai Gunung Lawu. Di tempat yang penuh kedamaian tersebut, ia mencapai pencerahan spiritual yang mendalam. Menurut legenda, saat waktunya tiba, tubuh Prabu Brawijaya tidak meninggalkan jasad seperti manusia biasa. Ia mengalami moksa, sebuah kondisi di mana seseorang bersatu dengan alam semesta tanpa meninggalkan bentuk fisik. Setelah peristiwa moksa tersebut, kawasan Gunung Lawu dipercaya menjadi tempat yang sakral. Banyak orang Jawa percaya bahwa jiwa Prabu Brawijaya tetap menjaga dan melindungi gunung tersebut. Hingga kini, berbagai ritual adat masih dilakukan di puncak Gunung Lawu untuk menghormati keberadaannya. Cerita ini menjadi simbol dari akhir kejayaan Majapahit dan permulaan era baru di Nusantara.